Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di mana kita dapat berkumpul kembali untuk bisa berdiskusi bersama dalam rangkaian mata kuliah akuntansi manajemen. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen Pak Amin Dara, dan juga teman-teman terkasih yang sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti mata kuliah di saat ini. Baik, sekarang kita akan masuk dalam hasil presentasi kami, yang materi yang akan kami bawakan yaitu analisis biaya volume laba. Berikut video presentasi kami, dan ini akan kami tayangkan. Kepada pemateri pertama yang akan memaparkan materi ini, saya persilakan. Mengenai tentang analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengembalian keputusan, karena analisis biaya volume laba menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Analisis CVP dapat menjadi suatu alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan membantu mencari pemecahnya. Selanjutnya adalah hubungan antara biaya, volume, dan laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peranan yang sangat penting, sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang terakibat pada berbagai laba yang akan datang. Pada dasarnya, ada 3 faktor yang mengaruhi laba, yaitu biaya, harga jual, dan volume atau penjualan produksi. Perilaku biaya. Sebagian besar keputusan manajemen memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Penggolongan biaya atas dasar perilakunya. 1. Biaya variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau produksi penjualan perusahaan. 2. Biaya tetap. Biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. 3. Biaya semi variabel. Biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu pola perilaku biaya dan fungsi biaya. Pola perilaku biaya adalah cara biaya berubah seiring dengan perubahan dalam tingkat aktivitas atau volume kegiatan perusahaan. Memahami pola perilaku biaya sangat penting untuk perencanaan dan pengendalian biaya, serta untuk pengambilan keputusan manajerial. Fungsi biaya menghubungkan total biaya dengan volume kegiatan perusahaan. Dalam konteks ini, total biaya terdiri dari 2 komponen utama, yaitu yang pertama biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahan volume kegiatan dalam jangka pendek. Contohnya, biaya tetap meliputi sewa gedung, gaji manajer tetap, dan depresiasi alat produksi. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara langsung dan proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya, meliputi biaya bahan baku, upah langsung tenaga kerja, dan biaya utilitas yang digunakan dalam produksi. Fungsi biaya total dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut, yaitu biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel total. Jadi untuk mempermudah analisis, sering diasumsikan bahwa hubungan ini bersifat linear, yang berarti grafik fungsi biaya total terhadap volume kegiatan berbentuk garis lurus. Ada beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam pendekatan linear ini. Ada 3. Yang pertama yaitu hubungan teknis linear antara input dan output. Diasumsikan bahwa setiap unit input, misalnya bahan baku, tenaga kerja akan menghasilkan jumlah output yang tetap. Ini berarti hubungan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan adalah linear. Yang kedua, jumlah input yang diperlukan sama dengan jumlah input yang digunakan. Diasumsikan tidak ada kehilangan atau pemborosan input selama proses produksi.
sehingga semua input yang dibeli atau diperlukan sama dengan input yang digunakan dalam produksi. Yang ketiga yaitu harga perolehan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Diasumsikan bahwa harga persatuan input tidak berubah seiring dengan perubahan jumlah input yang digunakan. Misalnya, jika bahan baku dibeli dalam jumlah besar atau kecil, harganya tetap sama per unit. Karakteristik dan asumsi-asumsi analisis titik impas. Asumsi yang mendasari analisis titik impas adalah biaya dan laba ditunjukkan sebagai garis lurus sehingga berbentuk garis linear. Biaya di dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan biaya tetap. Harga jual per unit tidak berubah selama periode dianalisa. Perusahaan yang memproduksi satu macam produk, jika produksi lebih dari satu jenis, maka perimbangan penghasilan penjualan antara masing-masing produk atau sales mix-nya adalah tetap. Baik, materi selanjutnya, analisis impas. Analisis impas merupakan salah satu bentuk analisis hubungan antar biaya, volume, dan laba. Merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk menyusun perencanaan laba. Ada beberapa teknik dalam analisis impas. A. Model matematis. Impas ditentukan menggunakan persamaan aljabar. Penghasilan total sama dengan biaya tetap total tambah biaya variabel total. Jika harga jual per unit sama dengan P, unit yang dijual atau diproduksi sama dengan X, biaya tetap total sama dengan A, biaya variabel total sama dengan B. Secara aljabar, impas dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan A per P kurang B. Px sama dengan A per min 1 B per P. Contoh kasus, harga jual per unit 30 juta, biaya variabel per unit 16.500.000, biaya tetap total per tahun 148.500.000, maka impas dapat dihitung sebagai berikut. Impas sama dengan 148.500.000 per 1 per min 1 16.500.000 per 30 juta sama dengan 330 juta. Impas unit sama dengan 148.500.000 per 30 kurang 16.500.000 sama dengan 11 unit. Agar perusahaan memperoleh impas maka harus menjual produknya sebanyak 11 unit atau senilai 330 juta. Baik, selanjutnya asumsi-asumsi analisis impas. Di bawah ini terdapat beberapa landasan asumsi, antara lain yang pertama, harga jual per unit berubah-ubah pada berbagai volume penjualan, yang artinya perubahan harga jual per unit akan mempengaruhi besarnya titik break even. Apabila harga jual beli per unit naik sementara biaya tidak berubah, maka akan menurunkan titik break even. Demikian pula sebaliknya, apabila harga jual turun maka akan menaikkan titik break even. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang relatif konstan, yang artinya kapasitas tertentu, sedangkan untuk biaya variabel berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Perusahaan jumlah pembahasan persediaan awal maupun persediaan akhir tidak berarti. Yang ketiga, biaya dapat dipisahkan dalam biaya tetap dan biaya variabel, yakni biaya tetap tidak berubah seiring dengan bertambahnya kapasitas atau jumlah barang yang diproduksi, dan untuk biaya variabel berubah secara proporsional untuk mengikuti volume kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, jumlah pembahasan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti karena persediaan suatu periode akan terbawa menjadi persediaan akhir pada periode berikutnya, maka kesalahan perhitungan persediaan akhir juga akan berdampak pada periode berikutnya. Dan yang terakhir, jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk komposisi, produk yang dijual dianggap tidak berubah. Perhitungan titik impas. Yang pertama, perhitungan titik impas dengan cara matematis laba sama dengan jumlah penghasilan dikurangi dengan jumlah biaya laba sama dengan 0. Yang kedua, perhitungan titik impas dengan cara grafis. Titik impas merupakan pertemuan antara grafik penghasilan total dengan grafik biaya dalam satu bidang sumbu tegak atau penjualan per biaya dalam rupiah, dan sumbu datar atau volume penjualan per produksi dalam unit.
Sebelum membuat grafik, terlebih dahulu dibuat perhitungan penghasilan total pada berbagai tingkat volume kegiatan atau penjualan per produksi dalam jarak kapasitas tertentu. Oke, baik, saya adalah pemateri terakhir untuk membawakan presentasi di saat ini, yaitu contoh harga jual per unit Rp 2000, biaya variabel per unit Rp 500, biaya tetap total dalam jarak kapasitas 0 kurang 200 unit Rp 180.000. Dan di sini kita lihat bersama ada tabelnya, itu volume penjualan atau unit. Yang pertama di sini harganya 0, dan yang kedua penjualan total atau RP2 adalah kosong. Biaya tetap total yang ketiga 180, biaya variabel total kosong, biaya total 180.000, dan laba rugi yaitu minus 180. Dan yang kedua volume penjualan 40, penjualan total minus 80, biaya tetap total 180, biaya volume 20.000, biaya variabel di sini 200.000, laba rugi minus 120. Yang ketiga 80 volume penjualan 80.000, penjualan total 160, biaya tetap total 180, biaya variabel total 40.000, biaya total 220.000, laba rugi minus 60. Dan yang keempat volume penjualan 120, penjualan total 240, biaya tetap total 180, biaya variabel 60.000, biaya total 240.000, laba rugi 0. Yang kelima volume penjualan yaitu sebesar 160, penjualan total 320.000, biaya tetap total 180.000, biaya volume 80.000, biaya total 260.000, laba rugi 60.000. Dan yang terakhir volume penjualan 200, penjualan total 400, biaya tetap total 280, biaya variabel 100, biaya total 280, laba rugi 120. Dan di sini ada keterangan kolom kedua sama dengan kolom 1 kali harga per unit, dan kolom 4 sama dengan kolom 1 kali biaya variabel per unit, dan kolom 5 sama dengan kolom 3 tambah kolom 4, kolom 6 sama dengan kolom 2 kurang kolom 5. Dan di sini teman-teman bisa melihat ada gambar grafik titik impas, dan di sini keterangannya. Yang pertama, garis penghasilan total dibuat dengan menarik sebuah garis yang memotong titik-titik hubungan antara volume penjualan dalam unit atau kelompok 1 dengan penjualan total atau kelompok 2. Yang kedua, garis biaya total dengan cara menarik grafik yang memotong titik-titik hubungan antara volume penjualan kolom 1 dalam unit dengan biaya dalam rupiah kolom 5. Yang ketiga, garis penghasilan total berpotongan dengan garis biaya total pada sebuah titik disebut titik impas. Jarak antara garis penghasilan total dengan garis biaya total di daerah sebelum titik impas disebut daerah rugi. Sedangkan atas titik impas disebut daerah laba.
persamaan biaya kurang volume kurang laba, atau cost kurang volume kurang profit. Dan di sini analisis hubungan biaya kurang volume kurang laba terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi laba dapat dibuat dengan persamaan C kurang V kurang P sebagai berikut. Total penghasilan sama dengan total biaya tetap tambah total biaya variabel tambah laba. Persamaan di atas sebenarnya berasal dari persamaan model matematis atau PX sama dengan A tambah BX tambah C. Dalam hal ini C adalah laba. Kesimpulan, analisis biaya volume laba menghasilkan informasi dampak perubahan harga jual biaya atau volume penjualan terhadap laba bersih. Dalam penyusunan anggaran, berbagai kemungkinan perihal harga jual, pilihan harga jual, volume penjualan, dan biaya selalu dihadapi oleh manajemen. Dalam proses penyesuaian anggaran, manajemen memerlukan berbagai parameter. Berbagai parameter tersebut memberikan bantuan yang penting bagi manajemen dalam mempertimbangkan berbagai usulan kegiatan dalam proses penyusunan anggaran perusahaan.